pagi, sama-sama tundukkan kepala, ucapkan makasih. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga. Pagi ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat tapi jadi berkat buat kami, maka sucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh menaikkan doa sana. Haleluya. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat pertama sampai ayat 42. Yohanes pasal 4 ayat pertama sampai 42 saya bagi dengan dua bagian. Ayat pertama sampai ayat 20, besok 21 sampai ayat 42. Yohanes pasal 4 ayat pertama sampai ayat 20. Percakapan dengan perempuan Samaria. Jika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dari dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sungai itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku air minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepada bila aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepada barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepada ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan jadi mata air di dalam diri yang terus menerus memancar kepada hidup yang kekal. Kata perempuan kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah lagi datang sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, ambillah suamimu datang ke sini. Kata orang itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal itu engkau berkata benar. Kata perempuan kepada Yesus, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ayat 20 yang terakhir, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalem itu tempat orang menyembah. Puji Tuhan, ada cerita ini sangat menarik buat kita, di mana Yesus bertemu seorang yang perempuan yang sangat menarik. Ternyata perempuan suami Samaria ini mempunyai kawin cerai sampai 5 kali, bahkan sekarang ini perempuan Samaria tidak pernah puas mendapat suami yang pertama, kedua, ketiga, 4 dan 5, dan sekarang dunia tidak bisa memberi kepuasan. Dunia selalu membutuhkan kata haus. Sebab isi dunia dan keinginan daging, tanggung hidup, ingin makan. Satu keinginan daging,
menjerumuskan manusia haus. Maka manusia tidak pernah puas sebagaimana perempuan ini. Ya, kawin cerai sampai 5 kali, bahkan sekarang yang ke-6 dia pernah tidak merasa puas. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus katakan, aku akan memberikan air hidup. Apa sebagaimana firman Allah katakan pada ayat yang ke-14, tetapi barang siapa minum air yang akan Yesus berikan kepada perempuan itu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Baik air yang akan kuberi kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Betapa penting kita membutuhkan hidup yang kekal. Dunia semu. Dunia memberikan kepuasan semu, tapi Yesus memberikan kepuasan batinnya sampai hidup yang kekal. Mari saudara, pagi-pagi orang kerja dari apa baik, cari ini punya itu baik, tapi manusia tidak pernah puas. Sebab isi dunia hanya 3: keinginan mata, kehancuran hidup, keinginan daging. Sebagaimana saat Yohanes 2 ayat 16. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mencari Tuhan. Ada di dalam Tuhan kita nikmat kepuasan. Ya, maka dikatakan barang siapa ada papa datang haus datang, Tuhan akan memberikan kepuasan bagi kita. Dunia tidak bisa memberi kepuasan. Haus lagi, kurang lagi. Tapi dalam Yesus berkata cukup. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Menteraikan firman hati kami, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, pada RW, pada RT, pada medisawan Polri, berikan mereka takut kepada Tuhan. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus. Yang cinta Dia katakan amin.